كأنك قد خلقت كما تشاء. Komarun. Oh, Maru. Buku selawat. Kok ganti? Siap. Baru nyampe. Hah? Baru nyampe. Ya Abul Hasanin ya? Betul. Ya Abul Hasanin. Iya. Siap. Koplung. Koplung. Pakai lah. فارس الفرسان حارة الإمام وأمير البيان حضرة الإمام فارس الفرسان حضرة الإمام وأمير البيان حضرة الإمام
يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد وارض عن الصحابة يا ربي صل على يا ربي صل على محمد وأصلح كل مسلم يا ربي صل على محمد يا
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ada. Ada suaranya. Kene kok tak dhuwuri. Khabbiri
Maju sedikit. Nanti Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi washabbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Pertama ba'du, yang saya hormati dan saya ta'zimi tentunya orang tua kami Bapak Kiai Mukhrizal SAG yang juga sangat saya ta'zimi dan saya muliakan tentunya Bapak Ustaz Marwan selaku pimpinan Ketua Majelis Sholawat Majelis Zikir Pulau Kundur, ke Bapak Andi Lala, Ketua Koordinator dari Kecamatan Kundur Barat, dari Kabupaten Kundur Utara, Pak Ferudin, beserta para ustadz, ustazah yang memuliakan, wabil khusus pembina atau penasehat dari pembina Bapak Haji Joko Warsilo SPB juga tuan rumah pada malam hari ini yang telah menyediakan tempatnya untuk kita berkumpul pada malam hari ini. Saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada malam hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sehat, nikmat kesempatan, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat sama-sama hadir memenuhi undangan kami melalui WA dan via telepon untuk berkumpul pada malam hari ini dalam agenda silaturahmi, musyawarah pengurus dan anggota Majelis Zikir Sholawat Pulau Kundur. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan bersama pada malam hari ini nanti sudah berkali Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Salawat dan salam kita hadiahkan ke atas nama kita bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala zurriyyati. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kesempatan untuk membuka acara pada malam hari ini. Kemudian dapat terima kasih kami ucapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang telah hadir memenuhi undangan kami. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini diiringi dengan sholawatan. Mudah-mudahan bisa kita dan urusan kita semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Silaturahim kita semakin kuat dan erat, dan apa yang menjadi tujuan dan maksud ataupun cita-cita kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Selanjutnya untuk kita membaca mukadimah sambutan dari Ketua Majelis Zikir dan Sholawat Pulau Kundur yang akan disampaikan oleh Ustaz Marwan. Kepada Ustaz yang bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan pembina sekaligus penasihat tua kita Bapak Kiai Makhrizal, yang saya hormati Ketua Koordinator Kundur Barat Pak Andi Lara, Ketua Koordinator Kundur Utara Bapak Farudin, dan yang saya muliakan Sahibul Bait, penasihat Majelis Selawat, pembina Bapak Haji Joko Resilo. Terima kasih juga atas kesediaan beliau. Alhamdulillah ada waktu beliau bersedia untuk memberikan kesempatan waktu, tempat, serta fasilitas yang ada pada malam hari ini, sehingga acara kita, silaturahmi kita dijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kehadiran kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua dalam keadaan sehat wal afiat. Amin. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita keimanan, keislaman, kesehatan, sehingga kita diselamatkan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam telah kita ucapkan dengan ala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, para orang tua, hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama terbentuknya Majelis Selawat Sepulau Kundur, ya, tahun berapa lupa. Di sini sudah habis masa jabatan sebenarnya. Ada 10.000 ya. Tahun berapa lalu? 2022, berarti baru setahun ya. Sudah habis ya. Jadi milad kita ya berarti ya, kurang lebih dari 1 tahun terbentuknya. Alhamdulillah selama 1 tahun ini ada pertemuan kita. Pertama Haul Syekh Abdul Qadir Jailani di tempat kayak di Sadarudin. Kemudian pertemuan kita isi acara Tabligh Akbar Ustadz Abdul Somad di Sungai Ungar. Kemudian ada pertemuan juga di pondok pesantren akhir sana ya, pondok pesantren Darul Quran di Kundur Utara pada sebelum puasa Ramadan kemarin. Kemudian setelah Ramadan, hari raya Idul Fitri, ternyata kita sibuk sama Bapak Ibu apalagi tempat Pak D ini penuh full 1 bulan ya. Jadi tak ada waktu kita. Dan kemudian ada juga saya ingatkan Pak Abdul Karim, kasih tahu pada saya kapan kita ngumpul ya. Mohon maaf Pak Karim ya. Inilah baru bisa kita ngumpul. Mudah-mudahan ini adalah satu rahmi kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi inilah agenda kita. Nanti untuk selanjutnya insyaallah waktu dan kapan belum ditentukan. Insyaallah kita akan sekaligus peresmian pendopo ya. Mungkin di setelah pusat tempat majelis selawat kita. Nah, insyaallah cuma belum tahu apakah 3 bulan berikutnya, wallahu a'lam ya. Untuk bersiap ya.
Insyaallah mudah-mudahan Allah mudahkan, lancarkan, segera selesai ya. Amin ya rabbal alamin. Nanti di situlah tempat kita berkumpul. Mungkin sudah ada tempat, artinya ya kan, sudah ada tempat kita sebulan sekali. Nah, ke sanalah kita berkumpul, bersilaturahmi ya. Dan untuk semacam kita bersama, koordinator Kundur Kecamatan Kundur alhamdulillah tetap lancar jalan, latihan terkadang 2 kali seminggu saja, 2 kali seminggu. Ada juga ngisi beberapa acara. Kalau Kundur Barat Pak di tetap istiqamah ya, tetap istiqamah Pak Mukhlis namanya. Alhamdulillah. Kundur Utara di pondok tetap istiqamah juga, sama pondok pesantren Al Miftah ya Ustaz Asep. Alhamdulillah. Jadi majelis kita tetap jalan, mudah-mudahan ini semua tetap kita niatkan untuk mahabbah cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena para sahabat itu baik gembira mendapatkan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Ada orang Badui tiba-tiba datang menemui Rasulullah SAW, berkata, "Ya Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat?" Lalu kata Nabi tidak menjawab tahun sekian, bulan sekian, tidak. Akan tetapi apa jawaban Nabi? Apa yang kau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Lalu kata orang Badui tadi, "Aku hanya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah." Maka kata Nabi SAW, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau bersama orang yang engkau cintai. Nah, jadi mendengar hadis ini baginda para sahabat sangat gembira bahwa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW akan membawa penolong, akan membawa syafaat, akan membawa kebahagiaan dunia dan sampai akhirat. Nah, jadi itulah kunci pokok kita, agar ada hati kita itu adalah mahabbah kepada Rasulullah SAW. Walaupun bagaimana caranya, ada kecintaan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Lebih-lebih kita berkumpul seperti ini dan kita buka majelis-majelis memuji, menyanjung akan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan untuk kedepannya mungkin lebih bagusnya kita ada perencanaan seperti apa. Yang jelas itulah informasi yang dapat kami sampaikan sebagai pengetahuan kita bersama selama berjalannya Majelis Selawat 10 Kundur ini dalam kurang lebih 1 tahun ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafannya, dan saya sudahi akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marwan. Pertemuan kita sebenarnya tahun 2022 itu tanggal 4 Oktober yang masih ada tersimpan dari WA-nya Pak Yai, tanggal 4 Oktober 2022. Belum sampai setahun, alhamdulillah. Kemudian kita lanjutkan sabda sekaligus pengarahan dari orang tua kita semua tentunya, Bapak Kiai Mukhlis Al-Sadiq, Bapak Yai yang bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrila la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadratul mukarramin, orang-orang tua kami, bil khusus Sohibul Hajah, Sohibul Bait, orang tua kita Bapak Haji Joko Warsilo, alhamdulillah pada malam hari ini mengorbankan waktunya dan mengorbankan segala-galanya ini yang ada di depan kita. Mudah-mudahan pengorbanannya dibayar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelah kanan saya sama ada meja, ada isinya juga. Alhamdulillah.
Karena saya tahu anak-anak sholawat nih kalau ada hidangan itu paling suka deh Pak Joko. Paling laju. Semangat ya, insya Allah. Ada ketua Pak Rashid, alhamdulillah dari Padet 100, pembina juga di Padet 100, Pak Udin, Pak Adi Lala, dan seluruh pengurus Majelis Zikir Pulau Bundur yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pembina dan pelatih tentunya. Pelatih kita dua ya, Banyak. Pak Moholis sama Pak Ibrahim. Cuma kita ini di Majelis Zikir Pulau Bundur ini grup yang putri belum ada ini. Belum terbentuk ya. Ada Pak. Sudah ada. Batu tumbang sudah ada. Kita pesantren tidak ada, cuma yang pengurusan di kita ini satu Batu grup tumbang. untuk putri ini Batu belum tumbang. belum yang ini. Nggak ada. Yang ini batu tumbang tidak ada, yang sini tak ada. Oh sini. Nah, jadi di pengurus besar itu tidak kita ada 2 paket gitu ya, paket putra dan putri. Ya, Pak Ustadz Ibrahim juga sudah melatih di SMA, yang putri pun tak jadi-jadi. Susah nah yang putri itu. Entah dikasih kompang tak berani mukul, dikasih mic tak berani bunyi. Ya, gitu. Tapi alhamdulillah di Batu Tumbang, di Darul Furqon. di Majelis Selawat Assalam sudah berjalan dengan baik. Kami harapkan virus ini bisa menular kepada yang lain. Amin. Insya Allah. Salawat assalam tentu kita aturkan kehadirat junjungan kita Rasulullah Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam dan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu dan pembina Majelis Zikir, Taklim Zikir dan Sholawat Pulau Bundur ini, sebenarnya kita mempunyai agenda tahunan. Setiap Maulidur Rasul kita mengadakan festival sholawat ya. Festival hadrah ya. Ini kalau kita hitung hari ini kita sudah bulan Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, berarti pas 3 bulan. Kalau kita bisa sejalankan dengan peresmian pendopo itu lebih bagus Pak Joko. Ya, karena 3 bulan pas itu. Jadi kita laksanakan peresmian, kita undang Pak Bupati untuk membuka resmi secara resmi untuk festival hadrah yang kita laksanakan pada bulan Maulid. Bulan Maulid itu sekitar bulan Oktober ya. Pas Maulid, pas ulang tahun pengurusan kita ya. Tanggal 24 Oktober, 4 Oktober. Nah, jadi kepengurusan kita ini sampai saya lupa tadi tanya sama bendaharanya siapa ya? Nah, itu. Bendaharanya banyak Gubernur Krisyanti, kemudian sekretaris Pak Kepala Desa. Ya, jadi memang perlu kita bertemu sering begini Bapak Ibu. Sampai lupa kewajiban kita. Entah bawa duit entah tidak tadi ke sini nih ya. Jadi karena kesepakatan awal kita kalau kita kumpul pertemuan seperti ini bukan yuran tapi sedekah seikhlasnya ya. Karena bendahara penanya dah lama tak jalan ya. Tak ada mencatat dan tak ada yang dicatat ini. Jadi suatu organisasi itu memang harus ada yang namanya ya saling mendukung, kemudian masalah pendanaan juga harus kita pikirkan bersama. Yang selama ini kalau kegiatan di Pak Joko insya Allah gitu ya. Mungkin bulan depan kegiatan di Pak Udin atau di Pak Andi Lala insya Allah gitu ya. Jadi kita semangat kembali karena terus terang Bapak Ibu dengan kesibukan kita tentu kadang-kadang sampai terlupa kita ini punya majelis zikir salawat Pulau Bundur ya, sampai lupa kadang-kadang ya. Pada malam hari ini alhamdulillah dalam rangka kita silaturahim dan bagaimana kedepannya tentu kita pikirkan bersama pada malam hari ini ya, tidak lain tidak bukan ya untuk rekrutmen peserta atau remaja kita insya Allah alhamdulillah di sekolah-sekolah sudah ada Pak ya. Di SMA 1 itu yang belum kita kelola dengan baik sudah ada tapi belum kita kelola, dilepas ya.
Di SMP 1 sudah ada juga, tapi itu tadi antara hadroh dan rebana itu disamakan aja. Ya, karena hadroh dan rebana itu kan berbeda. Ya. Jadi makanya mungkin dalam waktu dekat ini kita sebagai ya leading sektor dalam hal sholawat dan ini tentunya bagaimana kita akan menginformasikan kepada organisasi-organisasi kepemudaan kita, remaja-remaja surau, masjid, dan juga di sekolah untuk event yang akan kita laksanakan nanti. Jadi dalam waktu 3 bulan ini, lebih kurang 3 bulan ya, dalam waktu lebih kurang 3 bulan nanti kita Pak Jafar dan pengurus-pengurus inti kita macam mana cara untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Ya hadiahnya, kemudian tempatnya, kemudian panitianya, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan festival itu. Karena kalau kita tidak adakan festival, kita tidak ada sasaran. Walaupun festival itu hanya sebagai persembahan kita, tetapi kalau setiap tahun kita adakan festival atas nama Majelis Zikir Pulau Kundur, itu mereka yang di bawah-bawah kita ini, ya remaja-remaja yang sudah belajar itu, dia punya hiroh, gitu, punya semangat. Ya walaupun sebenarnya bukan untuk festival kita selawat ini, paling tidak ada sasaran, ada momen, ada kegiatan rutin tahunan yang kita adakan setiap Maulid Nabi. Nanti di pondok-pondok pesantren, ya paling tidak kita juga ingin memasyarakatkan selawat ini di tengah masyarakat kita. Ya, walaupun ada sebagian kita sudah mengisi di majelis-majelis khitanan, di majelis ijab qabul, di majelis pernikahan, kita sudah mengisi itu secara persentase baru sedikit sekali. Itu artinya apa? Kadang-kadang masyarakat kita mengundang kita ini masih segan silu gitu. Ya, karena kita memang tidak pernah mengekspos di media sosial, tidak pernah promosi. Yang ada YouTube aja, YouTube Pak Muhri itu ada dia. Cuma di situ tidak ada tidak ada bunyi kalau ingin menggunakan jasa kami atau selawat itu hubungi, itu tak ada. Kemudian tarifnya berapa itu tak tahu mereka. Ya memang kadang kita harus jelas gitu ya. Organ tunggal yang penyanyinya cantik-cantik itu kan tarif gitu ya. Kita kan selawat ini kan dunia akhirat gitu ya. Ya, dunia akhirat nih kadang-kadang kalau kita tarik orang tak berani pula gitu ya. Tapi walaupun bagaimana paling tidak ada kesepakatan bersama lah. Jadi kita ini majelis zikir dimanapun, Kundur Barat kayak itu, di Kundur Utara kah, di Kundur sendiri, kalau ada orang minta mengiringi kegiatan masyarakat, itu ada budgetnya. Budgetnya itu nanti sekian persen untuk persatuan. Ya, misalkan apa namanya itu ditangkap lah istilahnya itu, ditangkap itu berapa satu hari satu malam. Biasanya kalau ini kan malam berinai sama pestanya gitu kan, berarti satu hari satu malam juga. Budgetnya kira-kira berapa? Kalau ukuran tunggal 2 juta, kita 1 juta aja dan alhamdulillah lah gitu. Karena kita tidak menjual itu gitu ya. Kita ingin selawat ini menggema di tengah masyarakat, di resepsi-resepsi pernikahan saudara-saudara kita yang muslim. Selama ini kan lucu Pak. Sekarang ini kalau orang Islam yang pesta, organ tunggal laris. Sementara orang Kristen, orang Cina pesta tak ada organ tunggal. Pernah tak orang Cina pesta itu ada tunggal? Tak ada. Sementara kita ini mayoritas Islam, semuanya Islam, pengantinnya pakai jilbab, yang undangan semua pakai jilbab, pakai kopiah, tapi yang disajikan organ tunggal pencilaan, nyanyinya tak karuan. Orang ditelok, ditelok, ini orang ditelok barang api, jadi susah juga.
Kalau saya pecah mata biasanya itu, separuh gitu ya. Jadi ini kan gini, ingin merubah persepsi masyarakat itu. Saya di Kundur sekarang ini bukan jadi persepsi masyarakat itu tentang nikah. Sering orang kampung itu katakan hari H itu hari pesta, tidak gitu. Hari H itu hari nikah. Ini kadang menghitung hari H itu hari pesta. Kalau hari H itu hari pesta berarti nikahnya tak penting. Kalau gitu saya tak datanglah nikahnya, tak penting nah gitu. Itu ya saya minta di Kundur Barat juga gitu Pak dia. Ya itu tadi. Kalau nikah itu tidak dianggap penting, yang perintah Allah itu tidak penting, sementara yang hura-hura itu dibesar-besarkan. Orga tunggal 3 juta dibayar, tukang foto 2 juta, pelaminan 15 juta, habis uang antara 30 juta untuk jodoh. Ya, ini perhatian yang punya anak gadis. Untuk tahun ini pasaran anak-anak kita ini di antara 35 sampai 50 juta. Kalau yang punya anak gadis, alhamdulillah nerimo. Ya. Yang laki-laki pening kepala. Rata-rata karena setiap pasang pengantin yang berhadapan dengan saya tanya berapa antara. Kalau nggak ngomong tak nikah ngomong. Indramayu 2 juta. Ternyata semalam itu berapa hari lalu itu 20 pasang saya periksa, yang 10 juta satu pasang. 10 juta karena sudah second hand. Nah, second hand sama-sama punya bonus gitu, masing-masing sudah punya anak. Dan rata-rata 10 pasang itu 35 juta. Yang 50 juta ada 4 pasang itu orang Bugis. Orang Bugis mahal memang. Ada yang sampai 95 juta. Alhamdulillah. Kalau anak-anak kita suruh 90 juta mundur teratur lah. Ya, jadi tak nikah-nikah. Jadi artinya apa? Yang menghabiskan puluhan juta itu bukan nikahnya, tapi pesta yang tidak diiringi dengan ridha Allah tadi itu. Ya, ada tak orang yang pesta ngundang 2000 orang kemudian ada orang doa di depan pengantin? Tak ada, satu pun tak ada yang berdoa. Foto. Paling selfie tok. Gambar, foto. Itu ngabisan puluhan juta. Ya. Dan sementara kesakralan nikah itu sendiri kadang diambil muda sambil liwu ya gitu. Ya, kadang-kadang yang ada pengantinnya dua sepasang, bapak emaknya, saudara 2-3 orang, pak wah nikah. Lucu kadang-kadang. Padahal Rasulullah itu memerintahkan kalau kamu menikahkan anakmu, kumpulkan saudara dan orang tuamu, tetanggamu, minimal sembelihkan seekor anak kambing. Itu hadis Nabi. Ya, minimal. Bagaimana kita masuk di sana? Masuk di sana, malam-malam berinai kita isi dengan bersolawat. Masalah siang itu ya pesta itu silakan lah, bukan kawasan kita. Karena pesta itu juga disunahkan, aklinu, iklankan, umumkan. Kalau kita mantu harus diumumkan, ya. Jangan mantu diam-diam, tahu-tahu diputus. Tak boleh, harus diiklankan. Iklan itu apa? Yang ngundang orang tadi itu diiklankan. Ya, jadi ini tradisi di masyarakat kita. Paling tidak kalau kita mengadakan suatu momen, suatu event yang kita tetapkan setiap tahun sekali, jadi anak-anak remaja kita ini ada semangatnya, ada sasaran. Apalagi nanti Pak Joko misalkan nyiapkan trofi piala bergilir sudah ada ya. Itu juara 2. Juara 2. Trofi kemarin ada juara bergilir ya? Enggak ada, Pak. Hah? Belum ya? Belum. Nah, jadi ya mungkin perlu juga kita sepakati bersama Pak Joko ya, bagaimana untuk supaya momen ini terus berkelanjutan. Jadi kita tidak hanya mengiringi kegiatan orang, tapi bagaimana kita mengadakan kegiatan.
Kalau MTQ itu kan kita mengiringi. Alhamdulillah MTQ di Kundur Utara, Kundur Barat, di Kundur majelis selawat kita tetap eksis. Ya sudah beberapa tahun ini sudah eksis untuk mengisi malam-malam MTQ. Ya. Cuma kemarin kita belum bisa menembus untuk kabupaten karena kabupaten itu Sudah pembukaan. pembukaan untuk yang Kundur Barat, ya dibawa ke MTQ kabupaten STQ. Untuk tingkat provinsi memang tidak diberi waktu kita. Itu sebenarnya ya MTQ itu kan kegiatan keagamaan. Tapi kalau saya lihat acaranya itu tari persembahan, tari kolosal. Sementara lombanya kadang-kadang tak masuk di akal sehat kita. Masuk tak kira-kira? MTQ Musabaqah Tilawatil Quran yang ditampilkan tari persembahan, kemudian tari kolosal. Nyambung tak kira-kira? Tak nyambung. Tapi ya itu trennya mungkin seperti itu. Apakah di tempat kita yang seperti itu atau tempat lain? Tempat lain enggak? Tidak, tempat lain tidak. Pernah saya pada waktu di klub di Padang itu pas momen MTQ tingkat provinsi. Momen MTQ tingkat provinsi di Sumatera Barat itu astakanya sama dengan tingkat kecamatan gitu. Betul. Sama dengan kecamatan. Setiap malam diisi dengan hadrah rebana Asmaul Husna. Pembukaannya dibuka dengan Asmaul Husna karena dilombakan Asmaul Husna itu. Pada waktu itu di Padang, hadiah pemenang Asmaul Husna itu mendapatkan mobil Avanza tingkat provinsi. Jadi majelis taklim itu yang menang karena antar majelis taklim itu hadiahnya Avanza. Kalau di Kundur Afa pun tak ada. Habis buat astaka, Pak. Habis untuk di Padang waktu itu 3 provinsi, juara satunya umroh. Juara 1 di provinsi Kepulauan Riau hadiahnya cuma 2 juta rupiah. Memang jauh. Penghayatan Al-Quran di tempat kita ini memang tidak bisa kita bandingkan. Perhatian terhadap keagamaan itu baru 0,2% dari anggaran yang ada di pemerintahan provinsi sampai kabupaten. Jadi tentunya kita harus bergerak, kita harus berbuat. Ya, makanya dalam waktu 3 bulan ini kita nanti akan membentuk panitia untuk kegiatan festival itu. Ya nanti kita momennya dipaskan aja Pak Joko, peresmian gedung, kemudian setahun pengurusan sekaligus maulid Nabi. Sejalankan nanti kita akan melihat pas tanggalnya tanggal berapa ya. Insyaallah ya. Oktober ya. Jakarta Pak Joko, siap Pak. Sudah ya. Jadi supaya ada momen. Jadi peresmian di situ tuh ada momen gitu. Ada momen kita mengundang tokoh-tokoh kita ya. Nanti mungkin di sekretariat coba Pak Bowo mengagendir majelis zikir yang ada di Pulau Kundur ini, namanya, kemudian alamatnya, pemimpinnya dan pelatihnya, supaya gini Pak, supaya kita ini kalau dalam festival itu mazhabnya mazhab apa gitu. Ya kadang kan ada mazhabnya mazhab Soekarno, Al-Zaitun, Pak. Al-Zaitun ya. Al-Zaitun itu mantap. Saya yakin Al-Zaitun itu mantap. Kalah gitu. Dia bisa bahasa Ibrani, kita bahasa Jawa itu tak hafal. Bahasa Ibrani itu bahasa kitab Taurat. Ya bahasa kitab Taurat itu Ibrani. Bisa di bahasa itu. Sampai selawatnya bukan selawat Allahumma sholli ala Muhammad, tapi selawat Haleluya. Ya, jadi itu tadi dicampur adukkan antara hak dan batil itu dicampurkan.
kalau memang kitab itu kan bagus ya, kita tidak bisa menyalahkan juga, karena Taurat itu dari Allah, Zabur juga dari Allah, Injil dari Allah, Al-Quran dari Allah. Ibaratnya Al-Zaitun itu menggabungkan kitab-kitab itu jadi satu, sehingga pernah diadakan di masjid Haleluya Natalan tapi di masjid. Hebat kan? Hebat. Kan ahli kitab itu juga muslim. Ahli kitab itu kan muslim sebenarnya. Ya. Sebenarnya orang Islam itu kan boleh nikah dengan ahli kitab. Tapi ahli kitab yang dulu, kalau yang sekarang ya kitabnya kitab Taurat tidak tahu ya. Jadi apapun yang kita hadapi sekarang, hiruk pikuk tentang Az-Zaitun itu sebenarnya sebagai peringatan bagi kita. Kalau kita jauh daripada lentera Rasulullah, itu yang akan terjadi. Jadi kecintaan kepada Rasulullah SAW ini memang harus kita selalu kobarkan, selalu kita ya jangan bosan-bosannya. Kadang-kadang kita ini kan berselawat, kadang-kadang bosan ya, penat, capek, ya, capek gitu ya. Ya kadang-kadang tak sempat juga Pak Joko ya, Pak Udin juga ada itu tadi. Jadi kita kembali refresh lagi organisasi kita ini, tentu dengan ada sasaran tertentu yang harus kita pikirkan bersama. Ini menjadi PR kita bersama, sehingga apa yang menjadi memasrahkan selawat di tengah masyarakat ini benar-benar dapat kita wujudkan. Karena nanti bulan Maulid itu kalau tidak salah, ibu-ibu Majelis Taklim Kundur ini mengadakan lomba Asmaul Husna BKMT Asmaul Husna, kemudian remajanya nanti kita akan mengadakan apa ini namanya, salawat ini. Ya, kalau momennya bisa tepat mungkin digabungkan, tapi kalau tidak tepat ya itu masing-masing gitu ya. Ya, oke nanti karena BKMT Kundur tentu acara di Kundur, sementara wilayah lokasi kita itu kan di Kundur Barat. Nah, jadi untuk remajanya nanti kita nyatu saja dengan kegiatan itulah. Jadi Majelis Taklimnya lomba Asmaul Husna, nanti rebananya kita kirim untuk ke Batu 11 ya, Batu 11, Batu Tumbang ya, masuk Batu Tumbang ya, masuk Batu Tumbang di situ, sehingga nanti kita akan kondisikan, kita buka momen di Batu 11 itu. Saya kira kalau 3 bulan lagi insya Allah siap Batu Joko ya, 3 bulan lah, insya Allah sampai Oktober. Nanti kita saling mengingatkan. Kadang-kadang kita ini lupa dengan Sebo ini lupa Pak Joko. Jadi bagian mengingatkan Pak Joko, Pak Udin sama Pak Andi Lara. Pak Joko macam mana dekat gitu ya. Jadi supaya apa? Supaya semangat itu tetap ada. Ya. Tidak berapa persen gitu kan. Supaya kita nanti kalau kita sudah ada tempat, sound system kita sudah bagus, kita sebenarnya modal kegiatan itu tak besar. Kalau kita masih sewa ini agak susah juga ya. Paling kita nanti tinggal masang tenda di depannya gitu aja. Pentas ya di pendopo itu aja gitu. Tinggal masang tenda selama 2-3 malam gitu kan, atau 2 atau 3 malam. Ya kalau dulu kita berapa malam? 2 malam ya? 2 malam. Kalau kita buat 3 malam bisa juga supaya tidak terlalu malam gitu kan. Nah, 3 malam misalkan. Nah, nanti ditutup dengan kegiatan takbir akbar. Takbir akbar nanti itu bagian Pak Joko lah cari penceramah itu di mana. Entah Ustadz Somad ke, entah apa itu? Gaspol. Gas alatif gitu ya. Ya sekali-sekali kita buat gebrakan gitu. Karena kita gotong bersama gitu ya. 3 kecamatan insya Allah bisa. Nah, jadi ini momen-momen yang akan kita hadapi bersama. Jadi kalau tahun baru kita terlalu mepet. Kita memang kemarin itu caranya pas Maulid Nabi ya. Maulid Nabi kita jadi nanti kita akan informasikan, nanti mungkin Pak Sekretaris buat pamflet atau lewat WA aja. Lewat nanti kita sharekan ke ormas-ormas, ke remaja-remaja Masjid Surau, kemudian ke sekolah-sekolah.
insya Allah kita akan adakan festival itu, sehingga nanti kalau misalkan kita sudah mengadakan pamflet itu, tentu para pelatih ini yang harus siap ini, harus siap, ya. Kemarin Pak Ibrahim 1 bulan penuh melatih untuk ibu-ibu, itu pun tak jadi juga, ya. Ibu-ibu malu, ya. Kalau anak-anak lebih cepat, kalau ibu-ibu memang ibu majlis taklim, apalagi dasawisma. Hari ini diajarkan pukulan A, besok dah lupa lagi gitu. Nah, jadi itulah deh. Jadi ya, itu pasti ada kendala. Jadi makanya untuk tahun ini kita adakan remaja aja, yang ibu-ibu kita tidak kita masukkan, nanti ibu-ibu masuknya di lomba Asmaul Husna di PKMT. Insya Allah mungkin hanya itu dapat disampaikan. Jadi sama-sama kita pikirkan bersama bagaimana kita cara mengadakan kegiatan itu. Ya, yang paling urgen lagi adalah bagaimana penghimpunan dana tadi itu, ya. Mungkin kalau misalkan Pak Joko ada dana aspirasi, boleh itu digunakan, insya Allah. Boleh kan? Boleh kan? Boleh. Masa aspirasi, daripada aspirasi untuk God, untuk aja kan mendingan untuk selawatan juga. Dananya lebih kurang tuh Pak Joko. 20 juta cukup tak kira-kira? Bendara cukup tak 20 juta kegiatan itu? Harus jauh lah, Pak. Jadi, dan tentu Bapak Ibu, saudara sekalian, ini momen-momen tahun-tahun politik ini jangan pernah kita berpikir untuk mencampur adukan politik dengan majelis kita, ya. Ya walaupun Pak Joko itu orang politik, orang partai, insya Allah dalam kegiatan selawat ini beliau tidak pernah membawa nama partai, tapi tetap membawa nama majelis zikir. Makanya kalau beliau turun itu yang dibawa ya kadang saya, kadang Pak Dilala, kadang majelis zikir dibawa gitu ya. Ibunya tujuannya untuk memasyarakatkan selawat kita ini. Tapi tidak salah kalau Pak Joko punya uang aspirasi kita untuk kegiatan majelis zikir, ya. Karena seragam kita juga belum ada kan gitu ya. Ibu-ibu mau tak dikasih seragam kira-kira? Mau ya? Mau. Enggak nolak gitu ya. Jadi kalau memang grup majelis zikir Pulau Pundur ini seragamnya masing-masing gitu ya. Jadi nanti tidak kita punya seragam khusus untuk yang bisa kita promosikan gitu ya. Nah, jadi mungkin itu ya, memang semua itu harus kita coba gitu ya. Harus kita coba. Jangan pernah kita katakan kita tak bisa sementara itu belum dicoba. Coba dulu. Kalau tak bisa baru mentok, baru dievaluasi. Nanti kalau mentok lagi evaluasi. Kalau 3 kali mentok, duduklah. Manjada, barang siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Jadi sebelum saya tutup, saya minta kepada Pak Joko untuk memberikan sedikit gambaran kegiatan yang akan kita laksanakan besok, sekaligus peresmian tempat kegiatan pendopo. Apa nama pendopo itu Pak Joko? Pendoponya namanya belum ada kan? Sudah ya? Hah? Yayasan? Hati Purna. Oh gitu. Hati Ibu Nuraniku. Anura. Jadi ya nanti kita isunya tidak masalah, yang penting kita kegiatan selawat ini tetap berjalan dengan baik, dan siapapun yang akan mengundang kita hadir. Misalkan nanti ada kampanye suruh kita ngisi, tak masalah. Misalkan orang PDI ngundang kita, selawat kok. Selawatnya Rasulullah bukan Megawati gitu ya. Kalau selawat diganti Megawati Waliullah ya nggak boleh gitu ya. Ada Soekarno Waliullah, wah kacau.
Karena di Blitar itu saya pernah ziarah di makam Soekarno itu kebablasan. La ilaha illallah Soekarno waliullah. Itu terjadi dan saya dengar sendiri itu sudah kebablasan. Makanya bulan kemarin itu ada bulan Soekarno. Ya kita sebenarnya tidak layak untuk itu gitu ya. Ya sebenarnya bulan Rasulullah yang tidak pernah dibesar-besarkan ini bulan Soekarno. Nah, jadi kita bukan antipati dengan partai, tidak. Siapapun yang undang kita, saya harapkan nanti ya kalau kampanye itu bawalah selawat itu, biar sejuk gitu. Jangan latih dangdut dari Jakarta dibawa. Gitu. Ya, jadi sementara ya jingkrak-jingkrak dibayar mahal. Kita yang selawatan sampai double, suun ya, itu tadi. Istilahnya bukan itu ukurannya, tetapi paling tidak eksistensi kita ini juga dilihat di tengah masyarakat. Misalkan gambar apapun kampanye kita diundang, monggo, tidak ada batas. Insya Allah Pak Joko pun tak marah. Ya, P3 mengundang silakan, PDI mengundang silakan, Demokrat mengundang silakan. Sing penting disangoni. Ya, bendahara siap mencatat, catat toh. Ya nanti ya keuangan organisasi kita memang lemah karena kita ini ekonomi menengah ke bawah. Jadi bukan ekonomi menengah ke atas, jadi harus maklum lah. Tapi tidak nanti kita akan sedikit demi sedikit topak-topak untuk uang kas kita. Insyaallah. Maaf segala kurang khilafan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa rasulillahi ajmain ba'du. Yang kami banggakan Majelis Kundur, orang tua kami sebagai penasihat sekaligus pembina Bapak Rizal, dan koordinator wilayah Bapak Andilala, Pak Udin, Bapak sekalian, dan ibu-ibu yang berbahagia. Alhamdulillah Pak M. Rasid telah bergabung bersama kita dari Paris 100, yang mana sebenarnya banyak anggota beliau, anak-anak yang ikut, namun pada momen malam hari ini belum bisa kita hadirkan karena agenda pada malam hari ini yaitu evaluasi ataupun silaturahim yang selama ini hampir setengah tahun tidak bertemu dalam momen pada malam hari ini. Salawat dan salam dan bersama kita aturkan kehadiran kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senantiasa kita berselawat kepada insyaallah kita tunggu ucapan jadi amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati majelis selawat, zikir dan taklim 10 kundur yang saya banggakan. Tadi telah banyak disampaikan oleh Bapak penasihat kita, pembina kita, yang mana beliau mengingatkan jangan sampai kelamaan nanti takut lupa gitu. Alhamdulillah kemarin Pak Andilala bersama Pak Marwan kemarin gimana kita agendakan untuk pertemuan. Kebetulan kemarin di Suruh ya, Suruh itu baru tahap pemugaran sehingga tidak bisa untuk kegiatan rutinitas, sehingga pada malam hari ini yaudahlah di tempat saya aja gitu. Mohon maaf sebelumnya Pak, memang agenda ini Pak bukan kita mengarahkan ke politik, tidak Pak. Kebetulan momen ini Pak kami adakan kegiatan reses Pak, maka itu nggak masalah, sah-sah saja ya, kita bikin reses ini sah-sah saja karena dengan
kegiatan rasis inilah kita bisa menampung aspirasi yang akan usulkan untuk ke depan gitu. Ini sah Pak, nggak ada istilahnya mengajarkan ke politik, tidak. Memang ini tugas saya sebagai wakil sampean. Tugas saya ini memang kita politik harus bisa menempatkan gitu loh, menempati situasinya bagaimana gitu. Alhamdulillah bukan saya mengajar untuk politik, tidak. Saya sebagai wakil sampean, inilah kegiatan saya untuk menampung aspirasi yang selama ini yang kaitannya dengan majelis selawat kita. Jujur Pak, kemarin kita membahas satu dulu masalah status kita, ya, secara legalitas. Ternyata majelis selawat tidak bisa diakte-notariskan. Udah kami ke mana itu, ke balai, ternyata tidak bisa, harus dibentuk yayasan gitu. Nah, kemarin usul-usul itu mental, tak bisa. Dari kemarin saya sudah mengusulkan kalau majelis selawat tidak bisa dinotariskan dari yang berbadan hukum, ternyata harus berdiri sendiri sebagai yayasan gitu. Maka kemarin yang setelah saya usulkan itu ternyata mental semuanya, karena tidak ada rumahnya gitu. Makanya nanti kita pikirkan bersama bagaimana majelis selawat tersebut kita mengarahkan ke yayasan. Tapi bagus juga Pak Gua, karena majelis selawat kita kan 10 kundul, berarti mencakup berapa kecamatan yang ada di sini gitu. Maka itulah nantinya kita perlu pikirkan bersama bagaimana ke depan majelis kita itu kita bentuk yayasan gitu. Berarti ke depan kalau sampai anak usulkan kita ada rumahnya gitu. Maka itu kemarin yang sudah tak bisa semuanya. Ini PR kita bersama. Nanti kita bahas lebih ke depan lagi bagaimana kalau kita bentuk yayasan. Alhamdulillah Pak, yang di Batu 11 itu udah kami bentuk yayasan Pak. Kami hibahkan tanah itu, kami usulkan pembangunan, ya itulah contohnya Pak. Ternyata dengan kita memiliki yayasan itu lebih mudah untuk mendapatkan kegiatan yang dari pemerintah daerah gitu. Namun tidak tutup kemungkinan saya dah punya inisiatif dari depan. Kalau itu nanti bisa jadi, setidaknya kita majelis selawat bisa bersandar di situ untuk menempati fasilitas yang sudah ada gitu. Namun saat ini belum sempurna Pak, masih ada kurun waktu 3 bulan ya, dari 7, 8, 9, 10 masih 4 atau 3 bulan setengah gitu. Yang intinya saya sangat setuju Pak, kalau nanti milad yang pertama kali ya, milad majelis selawat kita satukan tubuh bikin kegiatan gitu. Masalah hal-hal yang lain sebenarnya fasilitas sudah ada semua Bu. Fasilitas sudah ada semua Pak, baik tempat, tenda dan segala macam sudah ada semua, tinggal hadiah yang belum ada gitu. Ya kan, ini tidak lepas tadi kan Avanza tadi ya Pak, tidak lepas itu Pak. Ini kita nengok ke belakang sebentar Pak. Kemarin alhamdulillah Pak, atas izin Allah kami kemarin membuat lomba selawat. Alhamdulillah kami ambil dewan jurinya Pak Ibrahim beserta istrinya. Alhamdulillah sangat meriah dan alhamdulillah sukses ya Bu ya. Alhamdulillah. Kami nggak menyangka Pak, ternyata bagaimana kita bisa mengarahkan yang selama ini Ibu hanya tahunya di dapur, di kasur, di sumur, di kebun, kan KWT Pak yang saya olah ini. Ternyata setelah saya poles untuk berselawat, ternyata sangat luar biasa. Dari tingkat desa, RT, ternyata levelnya level kecamatan, alhamdulillah. Makanya yang kedua kalinya kemarin rekreasi sudahlah. Yang kedua kemarin pas momen silaturahim dan pengajian juga kami datangkan Pak Bupati. Ya ini yang ketiga kalinya. Kami ada juga wacana Pak, wacana ke depan itu dibarengi dengan kegiatan ibu-ibu KWT olahraga Pak, senam bersama gitu. Bisa digabung nanti Pak, bisa digabung.
dalam momen itu nanti kan kita buat masing-masing untuk kegiatan Ibu KWT ini dilanjutkan dengan kegiatan sholawat itu. Ya mudah-mudahan ini masih ada waktu Pak, nanti kegiatan-kegiatan kami yang kemarin tertunda mudah-mudahan nanti bisa dialokasikan untuk di perubahan gitu. Setidaknya kami harus ngomong juga dengan bupati lagi. Yang otomatis kalau peresmian itu tidak lepas kita harus mengundang bupati. Ya sedikit banyak beliau memberi kontribusi juga lah untuk pelaksanaan tersebut. Namun dari sinilah kita jauh-jauh karena bagaimana ini atas nama sholawat sekundur mudah-mudahan ini terbuka juga. Insya Allah nanti kita sama-sama Pak Uang sama-sama kita bagaimana kalau udah kita setel hari ini malam ini untuk ke depan kita harus rancang dari sekarang gitu. Jadi yang sampaikan oleh Pak Uang bagaimana koordinasinya nanti pelaksanaannya bagaimana mohon nanti dirancang dari sekarang Pak, jangan sampai nanti ini punya gawe kita otomatis tuan rumahnya ya kita semua ini gitu. Sukses dan tidaknya itu tergantung kita juga. Maka pada kurun waktu ini akan saya upayakan saran dan prasarana yang menunjang untuk pelaksanaan tersebut. Di antaranya kami harus bikin sumur, harus bikin WC lah, ya jelas itu dulu. Dan untuk itu nggak usah Bapak Ibu pikirkanlah, biar kami nanti selesaikan secara bertahap. Yang jelas insya Allah kegiatan kita nanti sesuai dengan yang kita rencanakan. Amin. Insya Allah ya. Ya nanti kalau kita gotong royong wajar lah ya Pak gotong royong. Nah Pak Darimin kemarin pernah juga gotong royong, ayo gotong royong gitu. Anggaplah itu aset kita bersama. Gitu. Mudah-mudahan nanti dan keterbukaan kita dengan kita sudah punya tempat sarana untuk pertemuan. Memang saya sengaja Bapak Ibu saya letakkan di batu sebelah itu sangat potensi sekali tengah-tengah itu. Apalagi yang batu 14 batu tumbang paling dekat sekali. Dari Urung, dari Tanjung, dari Sawang itu tengah-tengah lah. Yang tuan rumahnya jadi nanti di lingkungan Sawang Selatan. Maka inilah kami pesan bertitip juga kepada tuan rumahnya nanti di sana Pak. Tuan rumahnya ini Pak Dilala nanti. Tuan rumahnya di sana, kami dari sini Pak tamu Pak. Kami cuma numpangkan di situ. Gak kena pengelolanya nanti tuan rumahnya Sawang Selatan. Itu kalau udah di tengah-tengah tidak datang itu udah lewat lah Pak. Mudah-mudahan nantinya kebersamaan kita inilah akan menghasilkan sesuatu hal yang lebih baik untuk ke depan sehingga sholawat kita tetap eksis di tengah-tengah masyarakat dan membumikan sholawat ya Pak ya intinya membumikan sholawat di Kepulauan Gondor. Ayo kita semangat lagi Bu, kita semangat dalam hal ini. Semangat kita apa? Saran dan perasaan sudah ada, tinggal bagaimana kita mengisi kegiatan-kegiatan tersebut. Dan tadi saya setuju Pak, dipromosikan nantinya gitu. Sudah. Dengan demikian itu menjadi daya tarik ke depan. Hanya itu pas jam 10 mudah-mudahan nanti terlalu lama saya menyampaikan, kasihan yang sebelah kanan ini manggil-manggil menunggu kita semuanya. Demikian terlebih dan terlalu mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti kita angkat sebentuk panitia gitu ya. Itu perwakilan dari Mas Kecamatan Utara. Kami kita tidak melibatkan anak-anak, kita akan ngumpul terus kemudian kita akan mana tempatnya nanti mungkin kita tetapkan Pak bahwa nanti melalui WA saja apa nanti Pak Kepala Sosial kita akan membentuk panitia dan mempersiapkan anggaran dia. Istilahnya RAB deh, rencana anggaran biaya. Nah, kemudian nanti bagaimana cara carinya, proposal itu kemana, itu nanti kita akan bincangkan kepada pengurus-pengurus saja lah ya. Kita tidak akan melibatkan anak-anak kita. Sampaikan nanti bendaharanya. Jadi kita mungkin karena ini
3 bulan itu tidak lama, apalagi ini nanti kita masing-masing sibuk dengan siswa baru, santri baru, itu agak berupa nanti ya, atau kita malam ini kita tunjuk ketua panitianya. Nanti ketua panitia akan menyusun siapa orang-orangnya. Bisa gitu Pak? Langsung aja ya. Karena tuan rumahnya itu adalah Salang Selatan, kami tamu ke sana nanti. Nah, jadi ketua panitianya kita tunjuk siapa kira-kira? Nanti Pak Nilala kami tunjuk panitia, bendaharanya pun kudu bara juga bendaharanya. Nah, jadi ini bukan berarti diserahkan sama Nilala sama Ibu, tidak, kita sama-sama, tapi karena kalau tidak kita tunjuk nanti kita tidak ada konsentrasi karena masing-masing sibuk. Jadi kita sepakat ya, untuk ketua panitia festival bulan Maulid nanti kita tunjuk Pak Nilala selaku pimpinan Majelis Sholawat Assalam. Nanti tentu Majelis Sholawat Assalam ini akan bekerja sama lah untuk menyelesaikan acara itu, insya Allah ya. Nanti ke bawahnya yang akan kita tunjuk ya bendaharanya, biar bendahara saja langsung. Kemudian nanti untuk seksi promosi dan edukasi kepada masyarakat itu sekretaris langsung dengan siapa ya? Sekretaris dengan Ustaz Ibrahim. Oh, dengan Mbak Mulis ya? Pak, itu yang perlu dipersiapkan Pak. Terima kasih Pak. Iya. Iya. إلى حضرة المصطفى المسلم وعلى آله وصحبه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين ورضي الله عن الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد تنجنا بها من جميع أمور الأفواد وتغفر لنا جميع الحاجات وتطهر جميع الشيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا أقصى الغاية من جميع الخيرات وبدل محمد إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وحد الحجات. Majelis Sholawat 10 kundur. Hamba-hamba rahmah, hamba-hamba sehat, hamba-hamba salamah, hamba-hamba rizki, hamba-hamba jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina bisakaratil maut wa najata minan nari afwan dal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada orang tua kami, Bapak Kiai Rizal, Bapak Haji Joko Larsiri, dan Bapak Anabul Karim. Mudah-mudahan penuh barokah duduknya kita di majelis ini. Dan sebelum saya tutup, untuk saya akhiri, mungkin ini untuk masukan. Tadi karena Pak Dewannya juga berawal dari majelis sholawat, kan majelis sholawat dulu baru jadi Dewan kan? Jadi wajar kalau yang dibawa itu sholawatnya. Jadi kita bukan masuk setelah Dewan. Jadi memang asal cikal bakalnya itu dari majelis dulu, Pak Haji ya, di sini ya. Untuk evaluasi kegiatan yang sempat disampaikan tadi terkait lomba sholawat yang kemarin Pak, alangkah baiknya untuk mengisi acara itu sisipkan majelis sholawatnya untuk mengisi acara sebelum dimulai lomba. Nanti boleh aja kan kita diundang ya Pak ya, majelis kita yang ngisi dengan hadrohnya. Kalau kemarin kan kita masih tampilan apa kemarinnya, nunggu Pak Bupati ya, karaoke ya. Nah karaokean kan berarti kalau Kosida. Iya, karaoke-nya kosidahan sholawatan. Jadi nanti kalau ada hadrohnya berarti kita juga tampil secara nggak langsung ini majelis zikirnya. Kemudian mohon izin karena grup majelis zikir dan sholawat Pulau Kundur yang ada ini kita kan baru majelis pengurus. Jadi untuk berikutnya mohon izin buat grup keseluruhan bersama seluruh anggota. Jadi nanti ada informasi-informasi yang perlu disampaikan, kita langsung jadi ada grup khusus untuk pengurus, juga ada grup yang secara umum. Boleh Pak ya? Jadi nanti dari masing-masing koordinator atau cukup dari grup yang ada, nanti masing-masing koordinator menyampaikan ke anggotanya. Gimana? Kita buat grup baru atau grup baru untuk umum, atau cukup yang ada di pengurus itu kita kumpulkan semua. Nanti ada informasi, tinggal masing-masing koordinator menyampaikan anggotanya. Ya. Grup pengurus ini kan sudah ada semua. Jadi untuk majelis sholawat kecamatan tadi itu mengenai informasi mereka lah yang
Ini anak-anak makan, pemain-pemain veteran mau main. Ya, ini yang tua-tua.